Semangat pagi Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana berdiskusi dan berkolaborasi di Teams. Oke, ada beberapa, kalau berdiskusi berarti nanti akan ke menu chat ya Bapak Ibu. Oleh karena itu ini ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas. Pertama, chat pribadi, bisa juga chat grup, dan juga ada forum diskusi di kelas maupun di kelompok. Oke. Ini saya akan mencoba memberikan dua tampilan. Di sebelah kanan adalah tampilan sebagai guru dan di sebelah kiri adalah tampilan sebagai siswa. Jadi jika siswa ingin bertanya atau berdiskusi dengan gurunya secara langsung, dia dapat membuat membuat chat pribadi, ya semacam di medsos biasa, WhatsApp atau yang lainnya, Telegram, tapi secara pribadi. Banyak caranya, bisa melalui ini, bisa juga ketika sudah di dalam kelas dan ingin diskusi, tinggal dilihat, oh ini, klik message-nya, ya. Saya akan coba ini sebagai siswa chat kepada gurunya. Selamat pagi Pak. Maka akan muncul satu chat di gurunya. Nah, ini jika dibuka. Selamat pagi Pak. Ya, ini sudah ada. Nah, ini bisa kita berbalas-balasan seperti biasa. Yang ingin saya tunjukkan pertama, ini kalau perbincangan menggunakan chat ya, orang per orang. Namun ada kalanya kita ingin bukan cuma berdua berdiskusi, tapi butuh beberapa orang. Nah, ini kita bisa tambahkan. Misalnya saya menambahkan siswa 3 dan siswa 5 misalnya. Oke, ini saya tambahkan. Nah, sekarang sudah jadi chat group. Ini baru, tapi ini baru, maka bukan yang perbincangan tadi berdua tidak masuk. Nah, ini sekarang kita dalam grup. Misal, halo. Nah, nanti semua akan termasuk dalam grupnya. Ini juga akan ada perbincangan dalam grup. Nah, ini sudah ada. Nah, Bapak Ibu, ini di sini nama grupnya ini masih anggota grup. Ini bisa kita rubah. Kita klik, kemudian namakan misalnya kelompok kecil keren. Nah, ini nanti jadi kelompok kecil keren. Di sini juga. Ini misalnya kita ada siswa berbalas. Nah, ini jika kita ingin menambahkan lagi, misalnya tambah lagi menjadi siswa 07. Nah, di sini akan ada pilihan apakah tidak menyertakan chat history. Jadi si siswa 7 ini masuk nanti ya hanya masih kosong chatnya, tidak ada yang sebelum-sebelumnya. Atau include history chat yang sebelum berapa hari, ini bisa kita ganti. Atau kita ingin menyertakan seluruh chat sejak awal, berarti kita milih include all chat history. Oke, kita tambahkan dia, berarti sekarang sudah bertambah lagi. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah bisa berbagi format tulisan, GIF, stiker, meme, dan sebagainya. Oke, kita tunjukkan.
Misalnya di dalam kelas. Misalnya di dalam kelas. Ya, ini di bagian generalnya. Ya, ini sama Bapak Ibu tampilannya. Jadi menyertakan GIF ya, ini misalnya kita mau sertakan emoji, bisa, atau misalnya GIF ya, ada beberapa pilihan di sini Bapak Ibu. Ya, jadi cukup kaya untuk masalah penulisan. Di sini bisa berbagai macam. Kemudian bisa stiker. Oke, berikutnya bisa membuat pengumuman atau menandai yang penting. Yang dimaksud itu adalah saya misalnya sebagai guru ingin memberikan pengumuman penting, maka selain tulisannya seperti ini, bisa juga yang berupa rich text, jadi akan lebih kaya. Saya menggunakan ini. Nah, di sini bisa menggunakan bold dan sebagainya. Untuk pengumuman ini di sini ada pilihan new conversation, atau kita pilih yang berikutnya adalah announcement. Nah, di sini misal kita tuliskan pengumuman. Subheadnya libur. Tinggal kita libur. Oke. Kenapa bisa dibilang ini sebagai bisa dianggap sebagai yang penting? Di sini ada pilihan untuk menjadikan dia mark as important. Jadi nanti akan ada tanda di setiap siswa bahwa ini ada sesuatu yang penting. Ditandai, ada ditandai tanda seru berwarna merah. Oke, ini bisa kita ganti latarnya. Misal saya pakai ilustrasi yang sudah ada saja. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada tanda merahnya, jadi kita dari sekian postingan kita bisa tahu bahwa ini ada sesuatu yang penting melalui tanda merahnya. Oke, berikutnya adalah bisa memberikan rencana atau badge. Ya, ini penting terutama bagi siswa yang misalnya sudah mengerjakan tugas dengan begitu cepat atau mendapat hasil ulangan yang baik atau rajin bertanya, maka kita bisa memberikan badge sebagai guru, memberikan badge ke dia berupa rencana. Ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dia. Jadi caranya dengan mengklik icon press ini. Ya, kita tinggal tunggu, nanti ada beberapa format. Nah, misalnya karena keberanian atau karena dia sangat optimis atau sangat luar biasa dalam mengerjakan tugas atau mengucapkan terima kasih, bisa kita kemudian tuliskan namanya 02 misalnya. Ini tinggal ditambahkan terima kasih sudah bersedia berbagi. Oke, preview, kemudian kita send. Maka inilah tampilannya Bapak Ibu, dan dia pun mendapatkan ini karena ada mentionnya seperti itu. Kemudian bisa berkolaborasi dalam file, terdapat ruang chat untuk berkomunikasi termasuk untuk Vicon. Nah, saya sambung antara berkolaborasi antara diskusi sekaligus sama berkolaborasi.
yang dimaksud berkolaborasi misalnya begini. Ini si siswa sudah mengirimkan tugas di sini. Nama filenya contoh sebuah file, nama filenya contoh ptjm. Misalnya dia membukanya akan terbuka tab baru. Sudah ada di sini. Ya, ini bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi setiap file yang kita kirimkan ke dalam kelas itu bisa diedit atau editable buat semua. Nah, di sini akan kelihatan siapa saja yang sedang bekerja secara online. Di sini siswa 0. Nah, kalau misalnya saya sebagai guru juga ikut bekerja, nanti akan kelihatan. Oke, saya pilih edit open in desktop karena ini browsernya sudah terpakai. Oke. Ya, jadi di sini sudah kelihatan siapa-siapa saja yang sedang bekerja. Siswa 02 sudah ada di sini juga. Misalnya saya nulis di sini Yandri, maka siswa 02 juga bisa langsung melihat hasil pekerjaan yang sudah saya tulis. Kemudian semacam itu. Di sini belum. Belum refresh. Ya, ini sudah masuk NG. Ini saya coba lagi memasukkan yang berikutnya, misalnya ini. Nah, di sini ini akan ketahuan bahwa ini akun siswa 02 di sini sedang bekerja. Kira-kira seperti itu. Dan di sini ada ruang untuk berkolaborasi, maksudnya begini. Nah, jadi di sini kita bisa saling berkomunikasi. Ya, semacam itu, Bu. Ini tidak refresh. Ya, oke. Ini dia tidak langsung refresh karena jaringan terpakai dua komputer bersama, tidak apa-apa. Kemudian kita lanjut dulu untuk yang lainnya. Berkomunikasi bisa Vicon. Jadi begini, saya ingin tunjukkan untuk Viconnya dulu. Jadi misalnya kita tambahkan satu file di sini biar lebih enak, mungkin dari sini saja langsung. Ya, cukup lambat Bapak Ibu. Oke, kita close dulu yang ini.
akan lihat hasil dari karena 2 Teams dan video berjalan bersamaan jadi cukup. Oke, ini kita lewati dulu lama. Di forum diskusi bisa di-set agar hanya guru yang memulai postingan. Nah, ini salah satu tips yang bisa kita gunakan. APB ini adalah di tab general, di kanal general. Nah, ini terakhir tadi ini saya juga akan. Nah, di sini ini yang terakhir. Nah, di sini siswa bisa memberikan postingannya, bisa memulai postingan yang baru. Saya pun demikian. Sebagai guru bisa. Nah, akan tetapi ketika kita ke kelas yang ke kanal bab 1 teks, di sini saya bisa memulai postingan yang baru. Coba. Tapi siswa tidak bisa. Ya. Di sini tidak ada. Only moderator yang bisa posting di kanal ini. Nah, ini menurut saya penting. Jadi begini Bapak Ibu, ketika di general atau di kelas secara umum ini semua akan banyak postingan yang nantinya keluar. Jadi sebagai contoh, ini akan banyak ke atas, banyak sekali. Jadi kalau semua bisa posting, termasuk siswa, akan sangat ramai. Nah, akan kesulitan apalagi kalau misalnya tidak ada kanal-kanal per topik seperti ini, per materi misalnya. Jadi mereka akan mencari lagi manjat-manjat ke atas. Nah, ini ada salah satu tips yang bisa kita gunakan. Kita membuat kanal masing-masing topik, jadi materinya nanti akan mudah dicari per babnya. Nah, diskusi besarnya itu jika masalah-masalah yang umum itu bisa di general sini memang. Tetapi kalau diskusi terkait materi akan lebih baik kalau kita diskusikan di kanal-kanal sesuai materinya. Dan jangan dibuat seperti ini. Semua siswa bisa memposting. Jadi tipsnya adalah dengan tidak membuat dia menjadi semua siswa bisa melakukan postingan. Nah, sebagai contoh caranya begini. Di sini sebagai guru kita setting agar kita manage channelnya. Di bab 1 teks ya Bapak Ibu. Ini yang memoderasi hanya ini di-on-kan. Ini di-on-kan. Yang memoderasi hanya bisa owner atau tim atau guru. Nah, ini masih bisa diatur siapa-siapa lagi yang bisa. Jadi yang bisa hanya dia, only moderator yang bisa membuat postingan baru. Siswa tidak bisa. Ini kita set on. Akan berbeda kalau misalnya di general. Di general ini jika saya manage channelnya, di sini semua saya set anyone can post messages. Jadi ini bisa di-set juga kalau misalnya tidak boleh hanya owner saja yang boleh. Nah, ini bisa juga di-set. Jadi semua tidak bisa berbicara atau membuat postingan yang baru. Sebagai contoh di sini. Jadi siswa tidak bisa membuat postingan baru, tapi dia bisa mereplay apa yang ada di dalam. Nah, ini masih bisa mereplay. Jadi ketika bahasanya adalah tentang teks eksposisi, ya mereka akan berdiskusi di sini. Apa itu, Pak? Nah, ini akan terus berdiskusi tapi dengan topik yang sama. Jadi ketika terlalu panjang diskusi ini bisa disembunyikan tampilannya, maka akan lebih mudah untuk mencari per topik sesuai yang sudah disampaikan.
Jadi siswa tidak akan kesulitan dan tidak akan ketinggalan terhadap topik-topik yang ada. Sedangkan kalau di bagian umum, di sini kalau dia sehari tidak buka mungkin akan ketinggalan dengan berbagai chat postingan yang sudah banyak. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, dapat memanggil bot. Nah, ini bagi guru bisa dia memanggil bot, misalnya ingin mengadakan polling. Ini di general saya bisa tulis poll. Poll tulisannya gimana ya? Forms. Ini how to create new poll. Ini kita bisa manggil bot di sini. Kan. Misalnya apakah pelatihan ini baik? Bagus. Nah, jawabannya misalnya iya atau tidak. Ya. Ketika kita enter, maka tampilan di siswa akan seperti ini. Tinggal kita memilih misalnya iya. Oke, ada satu orang menjawab. Nah, misal saya jawab di sini tidak. Oke, berarti 50-50 seperti itu. Ini bisa langsung memanggil bot. Kemudian yang berikutnya adalah dapat memention satu kelas dengan mudah. Nah, kalau di tempat lain mungkin kalau mau mention itu butuh memanggil satu persatu. Kalau di sini cukup dengan add nama kelasnya. Nama kelasnya di sini adalah kelas bahasa Indonesia 10 MIPA 1. Nah, berarti bahasa, nah ini. Bahasa Indonesia. Ini kalau kita add maka dia mention semua, termasuk saya di sini sebagai siswa juga terpanggil. Jadi akhirnya semua ada penandanya bahwa ada perbincangan yang harus dia baca. Seperti itu. Kemudian save important chat atau konten. Jadi maksudnya kalau ada chat yang penting dan belum sempat dibaca mungkin karena kepanjangan, maka Bapak Ibu bisa menyimpannya terlebih dahulu. Contoh ini saya belum sempat baca. Ya, caranya saya simpan dulu. Saya simpan. Nah, ketika besok-besok misalnya sudah sempat membaca, bagaimana caranya? Caranya adalah membuka postingan profile picture-nya, klik sekali, kemudian pilih save message. Nanti akan muncul, ini yang sudah saya tandai, ini dia. Kalau sudah tidak ingin lagi ditandai, kalau sudah selesai dibaca, unsave these messages, unsave this message, jadi dia akan keluar dari ya, kira-kira seperti itu.
Bapak Ibu semoga nah ini tadi saya lanjutkan dulu untuk yang tadi misalnya mau berkolaborasi supaya mulai lancar. Ya. Tes kolaborasi. Nah, misalnya seperti itu, Bapak Ibu di sini ada pilihan untuk meletakkan conversation-nya, jadi kita bisa ngomong sambil ngechat. Ayo, kasih saran seperti ini. Dan juga bisa langsung melakukan sambil bekerja, bisa sambil melakukan video call, memanggil. Jadi kita bisa berkolaborasi sambil bekerja. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya close saja dulu karena sedang merekam. Nah, oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semangat pagi.